Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di Anatomi Bola. Jadi kita pengen ngebahas tentang permainan Indonesia tadi malam tuh, yang lawan Laos, U23 ya. Iya, U23 itu. Nah kalau kita lihat kan permainannya apa ya, tanggung banget gitu, kentang ya kan. Kentang dan ya teman-teman mungkin nonton juga kali ya semalam ya. Nah jadi di sini kita ngebahas ininya aja, apa namanya, kayak peluang krusial, terus apa yang harus kita koreksi nih dari pertandingan ini, dan apa dari segi line up-nya itu apakah emang udah cocok untuk dijadikan line up. Kalau kata lu gimana? Oke, paling kita ngeliat dulu dari starting line up yang dipasang sama Fernand Birch ya. Di sisi kiper tuh ada Cahya Supriyadi yang menurut gua sekarang dia tuh udah starting line up juga ya di klubnya ya. Yeah. Lalu di center back tuh ada Kakang, Ferrari, lalu ada Kadek Arel sebagai kapten, lalu di sektor kiri itu Doni Tripamungkas. Nah, lalu di tengah itu ada Tony Firmansyah sama Robi Darwis. Lalu ada Arkan Fikri sama Rehan Hanan. Rehan Hanan di kanan ya? Ya, dia main di kanan. Yeah. Oh sorry, Rehan Hanan main di kiri, Bang. Oh, ya, kiri bukannya strike? Bukan. Strike sama yang seram itu main di depan. Oh iya. Nah, teman-teman strikernya itu diisi sama strike dan yang serapan. Ini ada kertas gitu. Tapi secara penerapannya itu Indonesia main dengan 3B sebenarnya. Jadi Donitri itu main ke kiri, Robi Darwis ke tengah, dan Rehan Hanan main di kanan gitu. Jadi penerapannya seperti itu, Bang. Midfieldnya ya? Betul. Oke. Nah, kalau menurut gue dari pemilihan starting line up yang diterapkan sama Fernand Birch ini, menurut gue ini starting line up terbaik sih. Gitu loh. Setelah kemarin main di AFF ya. Iya, benar-benar. Kalau gue lihat juga dari permainan kita kan mendominasi ya. Mendominasi banget. Cuma kalau kata gue di bagian tengahnya ini kurang kreativitas ya buat. Betul. Kan apa namanya, pemain-pemain Laos kan ibaratnya ini kayak di parkir bus gitu kan. Parkir bis, parkir tank gitu. Iya. Tapi kenapa Indonesia kesusahan banget untuk ngasih umpan manja ke apa namanya, striker? Ya. Dan finishingnya juga, strikernya juga masih, kata gue masih kurang banget sih buat finishingnya. Betul. Tapi kalau yang gue catat, Bal, sebenarnya yang striker ini bukan yang minim peluang ya. Gitu. Ada beberapa juga memang dia apa namanya, buka celah, buka ruang gitu. Cuman balik lagi yang lu bilang tadi, memang kreativitas di lini tengah Indonesia tuh menurutku kurang, sangat kurang gitu loh. Iya. Nah kalau gue lihat nih dari babak 1 ke babak 2, di babak pertama itu dia memiliki 3 peluang yang krusial ya. Oke. Yang pertama itu ada umpan silang dari apa namanya, dari Kakang. Diumpan silang tapi pas sampai tengah tuh lost kan ke kiri. Iya. Habis itu diumpan lagi ke tengah, langsung di-shoot. Pas di-shoot salahnya itu ada James Reven yang nyentuh bola. Kalau nggak nyentuh bola itu gol itu. Harus itu gol ya. Iya. Tapi nyatanya jadi offset. Jadi offset karena si James Reven-nya nyentuh bola. Terus yang kedua itu ada Tony Firmansyah itu dia shooting tapi masih diblok sama kipernya. Betul. Yang ketiga itu ada Robi Darwis yang lemparan ke dalam, dan tapi sayangnya di situ langsung pelanggaran sih. Kan ada pelanggaran. Itu kalau misalkan nggak pelanggaran ya jadi peluang emas juga sih kalau menurut gua. Tapi gue pengen menyoroti offsetnya James Reven nih, Bang. Dalam artian gini loh. Itu kan memang sebenarnya James Reven itu tuh nggak menunjukkan gelagat kalau gitu mengambil bola. Iya. Tapi memang karena posisi dia itu offset dan nggak ada VAR juga ya di situ ya. Iya. VAR juga nggak digunakan gitu. Jadi dalam artian mungkin ini memang kurang beruntungnya Reven ya. Karena posisi dia sebagai striker yang memang mengharuskan dia untuk tetap di depan gitu loh. Padahal kalau menurut gua seharusnya itu bisa dikategorikan tidak offset karena James Reven ini nggak begitu aktif untuk apa inisiatif ambil bola itu gitu loh. Dia cuma sekedar ngebuka ruang supaya bola itu bisa masuk ke dalam gitu. Itu pandangan gua. Cuman mungkin kita punya pendapat yang berbeda-beda kali ya. Iya, kalau menurut gua sih dari segi apa namanya, badannya si Reven itu atau kakinya itu dia kayak pengen nyentuh bola. Betul. Nah mungkin dari situ jadi wasit memutuskan untuk offside. Itu sayang banget sih menurut gua, karena sangat disayangkan karena menurut gua itu peluang Indonesia yang paling matang menurut gua sih. Asli. Terus di babak kedua juga menurut gua ada 2 peluang yang krusial ya. Yang pertama itu dari Arkan Fikri. Jadi Rafael Strike itu bawa dari kiri, terus dibawa ke tengah kan, sentral, baru dioper tuh ke Arkan. Habis itu Arkan juga langsung nge-shoot, tapi diblok juga sama kipernya.
Gue jujur gue benar-benar apresiasi banget sama kiper Laos terutama ya. Jadi ketika Laos dibombardir sama Indonesia tuh, menurut gue yang paling menonjol dari permainan Laos adalah kipernya ini, Bang. Iya, kiper. Jadi peluang Indonesia tuh banyak banget, mungkin ada 1.500 lebih kali peluang Indonesia itu terlalu banyak, tapi nggak ada yang bisa dikonversi satu gol pun gitu. Dan di babak kedua yang Sreven tuh udah diganti ya, ditarik sama Hoki Caraka. Gitu. Jadi mungkin harapan Feyenoord adalah Hoki Caraka ini bisa lebih fleksibel di depan, bisa lebih lebih aktif gitu. Karena Jens Sreven ini benar-benar nomor 9 banget. Dia tuh nunggu umpan, dia tuh nunggu passing-passing manja untuk dia gitu. Dibanding Hoki Caraka yang memang bisa melebar mainnya. Gitu. Jadi mungkin ini juga alasan kenapa Rafael Struijk itu dimainin sama Feyenoord agak ke kiri. Gitu. Karena Rafael Struijk ini tuh punya akselerasi yang bagus untuk menusuk ke tengah. Iya, kalau gue lihat juga gitu sih, dia beberapa kali bawa bola sampai ke kotak penalti sebelah kiri. Ya dribblenya abis itu ya, tapi umpannya itu masih kurang sih menurut gue. Karena yang pertama itu dia ngasihnya malah ke kiper, harusnya bisa lemah lambung lagi, tapi agak datar. Terus tadi yang peluang kedua nih sama kayak Arkan Fikri. Ya, ini dia si Rayhan Hanan. Shooting juga, posisinya sama ya, dari jarak jauh. Tapi ya lagi-lagi diblok sama kiper lah. Kiper Laos juga bilang tampil brilian sih semalam. Mungkin kalau kipernya Laos bukan si orang ini, gue yakin Indonesia udah menang telak sih. Iya. Gitu. Nah, jadi mungkin itu kali ya penilaian dan prediksi kita ya. Jadi dalam artian Indonesia masih punya 2 match lagi di babak depan. Itu menghadapi Makau nanti hari Sabtu, lalu terakhir menghadapi Korea Selatan di hari Senin gitu. Nah, gimana kira-kira, Bang? Kalau kata gue nggak tahu banget ya timnas Makau ini dia karakternya tuh kayak gimana, gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan dengan Indonesia kalau misalkan mainnya kayak gini konsisten dan diperbaiki dari finishing, terus kreativitas si midfieldnya biar lebih efektif lagi, mudah-mudahan ya bisa menang lah. Apalagi lawan Korea ya, tahu kalau Korea tuh mainnya nge-press sama mereka tuh pressingnya tinggi sama dia ya, serangannya bagus dah. Betul. Kalau menurut gua ya kita sama-sama tahu ya, Makau ini juga kita buta sama kekuatan mereka tuh seperti apa. Cuman dalam artian Makau ini nggak bisa diremehkan, karena lawan Laos pun Indonesia nggak bisa menang gitu. Bukan berarti Makau juga nggak bisa menang lawan kita gitu. Cuma dalam artian perlu kita selidiki juga kalau Makau ini bermain seperti apa, dan penerapan taktik juga harus sesuai gitu loh ketika melawan Makau. Dan Korea Selatan kita udah pernah ketemu sebenarnya, Bang, di gelaran sebelumnya di babak 8 besar waktu itu, yang dimana Indonesia menang adu penalti ya. Gitu. Jadi menurut gua Korea Selatan yang sekarang sama yang kemarin tuh mungkin ada beberapa pemain yang memang masih bermain ya, tapi dalam artian nggak mungkin dong Korea Selatan raja di Asia ini nggak memperbaiki kekuatannya gitu. Betul, apalagi kan kita tahu bahwa pelatih sebelumnya itu STY ini dia lebih kreatif lah buat nyusun pertahanan dan nyerangnya, counter attack. Karena kalau kita lihat kan kalau STY ini dia lebih main bertahan kan. Tapi ketika counter attack cukup tajam menurut gua. Mungkin ya harus diperhatikan sih dari segi taktiknya ya. Betul. Jadi pemilihan pemain lalu penerapan taktik juga menurut gua memang salah satu poin yang perlu diperhatikan sama Feyenoord sih. Jadi kalau kita ketemu lagi nih sama pemain yang atau tim yang memang bermain defense total seperti Laos kemarin, ya itu perlu inovasi gitu loh. Perlu hal-hal yang memang gimana caranya bisa membongkar pertahanan Laos, pertahanan tim yang memang parkir bis gitu loh. Benar. Itu sih, jadi ya kesimpulannya menurut gua walaupun kita mendominasi penuh nih di pertandingan ini, ada 3 poin lah menurut gua. Jadi finishing, terus yang kedua itu kreativitas. Betul. Sama efektivitas dari tiap permainannya. Sama ini jadi 4 transisi pemain, jadi harus lebih luas lah. Jadi begitu sih kalau kata gue. Gue juga memang sangat menyayangkan ya kenapa Indonesia itu bisa cuma imbang gitu loh lolos, karena Indonesia tuh harusnya bisa meraih poin penuh ya lolos. Betul. Gue berharap next match melawan Makau sama Korea Selatan kita bisa meraih hasil yang maksimal ya. Ya, benar. Oke teman-teman, paling itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan support timnas Indonesia supaya kita bisa lolos ke Piala Asia. Oke. Thank you teman-teman.